Oh, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Science Lepi Gaming. Oke teman-teman, di video ini saya bakal ngebahas satu pasif ataupun skill dari ninja lama atau ninja old, yaitu adalah Summer Ino Yamanaka. Ya, ninja ini kalau teman-teman tahu, ninja ini adalah ninja yang paling mungkin spesial ya, karena ya biasanya rilisnya itu kan antara event gap. Oke teman-teman, ada notif lagi ya. Jadi ya ninja ini mungkin sedikit rada berbeda dikit ya, karena ya biasanya kan ninja yang lain itu kan keluar itu di event GP, kalau nggak event time limited blessing, kalau nggak lucky tracer atau gimana. Tetapi ninja ini apa namanya, rilis pertama kali rilisnya itu adalah di event NWC ya, berbeda banget ya. Kita harus buang banyak gold, mungkin lebih dari berapa ribu baru dapet ninjanya. Dulu saya pengen pernah record juga sih cara dapetin si No ini ya di pen NWC ya, beda banget gitu ya. Jadi sekarang kita bakal bahas skill dan pasifnya, apakah skillnya ini masih bagus atau cocok untuk di meta sekarang ini, yang metanya ini kebanyakan ninja-ninja yang tebel-tebel banget, udah gitu damage-nya juga sakit ya, apalagi ditambah dengan ninja yang misalkan di attack malah darah yang ngeteknya itu bakal berkurang ya. Jadi apakah masih bagus atau tidak, kita bakal bahas sampai tuntas ya teman-teman. Jadi misalnya ada teman-teman yang kurang ngerti dalam pembahasan saya, teman-teman silakan aja tanya-tanya di kolom komentar ya. Jadi sebelum saya bahas tentang pasif dan skill Ino Yamanaka ini, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya yang ada di bawah, yang belum tekan subscribe, buruan teman-teman, yuk ditunggu apa lagi, diklik, dipencet, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman pencet atau klik tombol merahnya, tombol subscribe-nya, saya bakal ada lagi giveaway part 7 buat teman-teman yang misalkan belum menangin ID ataupun giveaway dari saya. Dan buat teman-teman yang misalkan nanyain pengumumannya kapan, teman-teman tunggu aja ya, nanti saya bakal umumin untuk pemenang giveaway part 6-nya ya, karena disitu udah tersedia. Dan semisalkan teman-teman ada yang mau ikutan giveaway part 6-nya, silakan aja teman-teman. Masih saya belum undi ya, jadi teman-teman bisa ikutan aja. Syarat untuk ikutan giveaway part 6-nya itu cukup mudah, teman-teman cukup subscribe aja channel ini, pencet tombol merahnya, lalu teman-teman aktifin aja loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi dari saya, dan siapa tahu itu notifikasi video pengumuman giveaway. Dan teman-teman juga bisa like video ini ya, dan video yang giveaway-nya juga ya. Jadi ya kayak gitu aja. Pertama teman-teman subscribe, yang kedua teman-teman aktifin aja loncengnya, dan yang ketiga teman-teman like videonya ya. Habis itu nanti teman-teman ya buat lebih lanjutnya untuk syarat-syarat ikutan giveaway-nya, teman-teman bisa cek aja di video giveaway yang kemarin ya. Di situ saya ngasih syarat-syarat untuk ikutan giveaway-nya ya. Jadi ya semisalkan ada teman-teman yang pengen bertanya-tanya seputar game Ultimate Fight Survival ini, teman-teman silakan aja tanya-tanya di bawah kolom komentar, misalkan cara pakai item ini gimana atau gimana, atau pasang combo card itu gimana, teman-teman silakan aja tanya-tanya di kolom komentar. Nanti saya baca komentar teman-teman satu persatu dan saya akan kasih tahu solusinya kalau saya tahu ya. Buat teman-teman juga yang misalkan pengen request video ataupun punya ide konten untuk next konten selanjutnya, teman-teman juga bisa banget request di bawah kolom komentar atau di kolom komentarnya ya. Nanti saya akan baca requestan dari teman-teman dan saya akan buatkan videonya di next konten selanjutnya ataupun di hari itu juga teman-teman request. Semisalkan ada teman-teman yang ID-nya mau di-review sama saya, teman-teman silakan aja komen di kolom komentar. Nanti saya akan baca komentar dari teman-teman yang ID-nya mau di-review sama saya. Jadi kita langsung let's go untuk review aja skill dan pasif Ino Yamanaka ini ya. Gasken. Oke teman-teman, ini saya udah ada di ninjanya kayak gini nih, kayak gini tuh ya ninjanya ya. Jadi ya, dan untuk dapetin ninjanya mungkin di Easter egg itu masih ada ya, itu masih ada ya ninjanya ya. Untuk pasifnya kayak gini, untuk skor atau power yang masih kayak gini. Dan kita bakal lihat cursed seal lainnya apa ya. Cursed seal execution. Apa ini cursed seal begini ya? Fire kali ya, sebentar teman. Oke teman-teman, nah di sini kayaknya fire ya, soalnya di sini tulisnya fire cursed seal in all battle basic cakra. Ini juga cursed seal biasa. Kita bakal bahas dulu satu persatu untuk pasif dari si Ino Yamanaka ini ya. Kita bakal lihat untuk pasif pertamanya adalah explosive flower ya teman-teman, atau inian ya, skill explosive flower. Lempar bunga peledak ke depan setiap kali bunga meledak untuk jarak tertentu. Nah
lempar nih ya, flower fields cekten. Untuk jarak tertentu sepasang tag peledak ponting apa ponting, oh ini ya, plonting di udara akan dihasilkan dan menyebabkan 187,77% plus 1.500 poin kerusakan. Nah, poin kerusakan pada unit musuh. Dan jika HP sendiri akan lebih rendah ya, lebih rendah dari 40%. Jadi kalau ininya ini darahnya itu lebih rendah dari 40%, itu akan meningkatkan HP tambahan mencuri HP tambahan ya. Dia dapat kayak life steal gitu ya, life steal atau nge-life steal darahnya atau nambahin darahnya ya. Dan juga HP tambahan mencuri tingkat 20%. Turn steal rate untuk satu ronde. Wah, lumayan juga ya. Dia dapat nge-heal dirinya sendiri dan juga bisa meningkat ngambil HP tambahan mencuri tingkat 20% ya. Untuk satu ronde ini maksudnya apa ini? Tingkat mencuri tambahan 20%. Mungkin nyolong life steal-nya dari musuh kali, atau ngambil darah dari musuh gitu. Nggak tahu juga sih. Dan meningkatkan damage keterampilan kecil sebesar 50%. Hal ini juga menyebabkan tambahan nyata damage 10% dari kesehatan maksimum target. Jadi ya, targetnya itu bakal terkena 50% damage, Inonya juga bakal dapat 50% damage ya. Small skill 50% damage, dan musuhnya juga bakal terkena tambahan 10% damage untuk maksimum HP target ya. Jadi ya, misalkan darah musuhnya mungkin ya semakin banyak atau semakin tebal ya, mungkin ini bakal jadi lebih sakit ya, karena dia bisa nambahin 50%, ngeluarin keterampilan kecilnya sebanyak 50%, dan juga bisa nambahin damage-nya sebanyak 10% untuk dari kesehatan maksimum target. Kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi kalau targetnya darahnya banyak, mungkin dapat tambahan damage juga ya si Ino ini ya. Sekarang kita dapat yang Petal Beach ini. Petal Base. Sebelum Ino terbang, dia menumpahkan putaran renang ya, swimming laps, air polo dan bebek kuning di tanah, menyebabkan 466,55% plus 2.700 poin of damage atau poin kerusakan ya ke unit musuh, meningkatkan 40% damage damage milik musuh untuk 2 putaran. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya di sini bukan meningkatkan damage musuh ya. Masa musuhnya dikasih buff ya? Kayaknya mengurangi damage musuh sebanyak 40% ya teman-teman. Untuk 2 ronde ya. Ini lumayan ya. Jadi ya musuhnya tuh makin nggak terlalu sakit ya. Apalagi sekarang meta yang damage itu ngeri-ngeri gitu. Contohnya kayak Asuma, Young Minato, Kimimaro, terus belum lagi ninja top kayak Obito atau gimana ya. Kalau damage-nya dikurangin sebanyak 40% tuh lumayan banget ya. Ketika Ogi damage increase dirilis, coba pelepasan pakaian renang Yamanaka Ino, musim panas dihitung, dan Ogi meningkatkan 20%, batas atas 60%. Melepaskan Ogi. Sebentar teman-teman. Nah, jadi sini ini bisa nambahin Ogi dia ya sebanyak 20. Dan batas peningkatan ini limitnya sampai 60%. Misalkan ronde pertama 20%, nanti ronde berikutnya nambah lagi jadi 20%, jadinya 40%, ntar nambah lagi jadi 20%, jadi 60% gitu ya. Dan batas ini 60% ya. Setelah 60% itu udah nggak bakal bisa nambah lagi ya. Jika target jika target attack tipe attack gitu maksudnya, tingkat kritikal musuh akan dikurangi sebesar 40 di 60 penambahan. Jadi kalau misalkan ada musuh yang ninjanya tipenya attack, dia kritikalnya bakal dikurangin ya sama si pasifnya ini sebanyak 40% ya. Lalu jika targetnya itu tipenya defense, nah tipenya defense, pertahanan musuh akan berkurang oleh 80% di samping. Jadi ya, misalkan musuhnya terkena pasif Petal Beach ini atau ultimate ini yang tipenya defense, dia bakal berkurang defense-nya sebanyak 80% ya teman-teman. Wah, ini gede banget sih. Defense 10% aja udah lumayan, apalagi ini 80% gitu. Selain itu, musuh
15% damage melawan tingkat, dan damage tingkat dikurangi. Jadi ya Ino ini selain dia bisa ngurangin critical dari ninja yang tipe attack dan ngurangin defense dari ninja tipe defense sebanyak 80%, dia juga bakal ningkatin ngurangin 15 damage resist rate dan damage rate or reduction ya, jadi ya dia bisa ngurangin damage resistant dan juga damage rate ya. Jadi ya sebentar teman. Oke teman-teman, ini pasifnya rada ngebingungin juga ya. Dia bisa ngurangin damage resist dari musuh dan juga bisa nambahin damage rate untuk dirinya sendiri ya, damage rate dan damage reduction ya. Bagus juga sih, dan bisa menambahkan reduce when OG release sebanyak 15%. Attack and defense ya, attack dan defense ya, dari unit target attack dan defense sudah diserap. Oh, dia jadi nyerap damage resist rate dan 15 damage rate dan inian ya, reduce when OG in release 15% ya. Untuk tipe ninja attack dan defense, berarti dia bakal nyerap itu ya dari ninja attack dan ninja defense ya, yang otomatis ninja defense-nya itu semakin ya nggak terlalu tebel-tebel banget jadinya ya. Apalagi damage rate-nya kan udah diserap ya, damage resist-nya juga, damage rate-nya juga, damage reduction-nya juga diserap sama OG-nya tuh ya, nambahin 15% ya. Ini rada ngebingungin juga ya, maaf banget ya misalkan kurang jelas nih ya. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya aja di kolom komentar ya, misalkan ada yang kurang jelas gitu ya. Di sini kita langsung ketiga aja ya, skill ketiga dia adalah Ninja Flower ya. Ninja Flower meningkatkan attack milik ninja oleh 10%,9 dan meningkatkan defense dengan 10%,9. Lalu penyebaran kekebalan terhadap keahlianmu meningkat sebanyak 20%. Jadi ya dia bisa nambahin attack-nya sebanyak 10%,9 10,9% dan defense-nya 10,9%. Habis itu dia juga bisa meningkatkan kekebalannya terhadap keahlianmu meningkat sebanyak 20% ya. Otomatis yang inonya ini harusnya bisa ke stun atau bisa ke silent atau bisa ke apa namanya, kayak kena puyeng-puyeng begitu ya. Dia jadi nggak kena gitu karena di sini ada dapat tambahan kekebalan sebanyak 20% ya teman-teman. Dan OG dari tipe skill ninjamu meningkat sebanyak 30%. Dia juga bakal ngasih buff ke ninja tipe skill sebanyak 30%. Lalu efeknya terus sepanjang pertempuran, dan ini unlimited ya, tidak habis-habis gitu ya efeknya nih ya. Throughout the battle ya. Jika ada lebih dari 2 ninja jenis, itu akan apa ini dua nih? Oh, dua ninja jenis tipe skill ya, Itu akan meningkatkan damage melawan sebanyak 20% ya, teman-teman. Nah, berarti damage resist ya. Kalau misalkan di apa namanya line up teman-teman itu ada 2 ninja yang tipenya skill pasif dari Ino ini yang ngurangin damage resistnya ini bakal aktif ya, karena ya teman-teman pakai 2 ninja tipe skill gitu ya. Kalau mau aktifin pasifnya teman-teman harus pakai 2 ninja yang tipenya skill ya. Contohnya mungkin kayak Itachi Anbu skill ya. Kalau sama Madara Sigpet kayaknya segitu ya. Maaf banget nih ya kalau salah ya. Lalu ketika dibokong atau diserang dari belakang gitu kayaknya ya. Mana ini? Nah, ketika diserang dari belakang kok hilang gitu. Oke teman-teman, jadi ketika ninjanya ini diserang dan HP-nya itu berkurang sebanyak 30% atau HP-nya udah 30%, dia dapat mengembalikan HP-nya lagi atau nge-lap steal lagi darahnya sebanyak 35% dari kekuatan maksimalnya. Jadi ya ini bisa. Oke teman-teman, jadi ini dia bisa nge-lap steal juga ya. Misalkan darah dari temannya berkurang dari 30%, dia juga bakal ngasih yang namanya darah tambahan sebanyak 35% dari max skillnya itu, dari kekuatan maksimalnya. HP dan dikurangi tingkat damage dari target serangan sebesar 60%. Dan musuhnya bakal berkurang juga dari HP-nya dari damage-nya ke reduce sebanyak 60% ya untuk 2 ronde.
Wah, ini yang musuhnya yang nyerang malah kena pasifnya ya, malah damage-nya berkurang gitu ya. Untuk 2 ronde dan pengendalian kekebalan untuk 2 putaran, termasuk kekebalan terhadap kekacauan, pembuangan, ejekan, diam, setrum, kelumpuhan dan pembekuan ya. Jadi dia bakal imun ataupun kebal terhadap ini nih ya. Including immune of chaos, ini banish, taunt, silent, stun, paralysis, and frozen ya. Jadi dia kebal terhadap ini ya. Otomatis ya 2 ronde itu ninja dari Ino ini nggak bakal bisa diapa-apain gitu ya. Jadi ya dia bisa ngulti terus-terusan, bisa nyekill terus-terusan tanpa harus ke silent, ke stun ataupun ke beku ya, kena beku ya. Jadi kayak gitu aja ya. Sebentar teman. Oke teman-teman, dan untuk ninja soulnya kemungkinan tuh cocoknya mungkin antara bursting atau enggak si, kayaknya sih bursting udah cocok banget ya. Bursting kalau enggak apa namanya, black flame. Bursting kalau enggak black flame itu udah bagus ya, karena ya dia cocok banget untuk ninja ditaruh belakang ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya Ino dan kekurangan ninja R17, teman-teman pasang aja sih Inonya untuk di line up untuk sementara ya, sampai teman-teman punya yang ninjanya itu udah bagus lagi ya, atau lebih bagus lagi ya, kayak contohnya misalkan Sasori ataupun ninja yang damage kayak Yong Minato atau Kimimaro atau Obito Uchiha Energate. Nah, itu lebih bagus ya. Ntar jadi teman-teman tinggal ganti aja ya. Kalau untuk sementara sih nggak apa-apa ya teman-teman untuk pakai Ino ini ya. Karena ya pasifnya juga lumayan banget. Dia masih bisa ngasih buff dan cara mengaktifin pasifnya juga teman-teman cukup pakai 2 ninja tipe skill aja ya. Nah, yang tipe skill ini contohnya nih ada yang kayak gambar gulungan gitu ya. Ini tipe skill ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu aja untuk penjelasannya, dan semisalkan ada yang kurang jelas teman-teman silakan aja tanya-tanya di kolom komentar ya. Dia kayak gitu aja, dan maaf banget misalkan tadi berhentian mulu karena ya ini apa namanya, pasifnya rada unik dan sulit dimengerti gitu ya. Jadi kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun udah pencet tombol merahnya yang ada di bawah yang bertuliskan subscribe. Saya sangat-sangat berterima kasih. Nah, buat teman-teman yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya, tombol subscribe, yuk buruan, tunggu apa lagi, diklik, dipencet, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman pencet atau klik tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, saya bakal adain lagi giveaway part 7 buat teman-teman yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya. Terus buat teman-teman yang misalkan mau ikutan giveaway part 6, teman-teman silakan aja karena giveaway itu belum saya undi ya. Syarat untuk ikutan giveaway part 6 itu teman-teman cukup gampang dan mudah ya. Teman-teman cukup subscribe aja channel ini, lalu aktifin aja loncengnya biar teman-teman tuh dapat notifikasi dari saya, dan jangan lupa untuk like videonya ya. Terus buat teman-teman misalkan yang mau bertanya-tanya seputar game Ultimate ini, misalkan cara pakai item ini gimana atau cara ngegunain item ini gimana, teman-teman silahkan aja tanya-tanya di kolom komentar. Nanti saya akan baca komentar dari teman-teman satu persatu dan saya akan kasih tahu solusinya kalau saya tahu ya. Buat teman-teman juga yang misalkan mau request video ataupun punya ide konten untuk next konten selanjutnya, teman-teman juga bisa banget untuk request di kolom komentar. Nanti saya akan baca dan saya akan buatkan video requestan teman-teman tuh di next konten selanjutnya, ataupun dari itu juga teman-teman request ya, jadi bisa langsung saya buatkan ataupun untuk next konten selanjutnya ya. Dan semisalkan ada teman-teman yang semisalkan ID-nya mau di-review sama saya, teman-teman tuh bisa banget komen di kolom komentar. Nanti saya akan baca komentar dari teman-teman yang ID-nya mau di-review ya. Belibet juga ini ya. Terlalu cepat kayaknya ngomongnya ya. Jadi ya kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Fighter Survival selanjutnya. Dadah. Jangan lupa teman-teman ikutan giveaway-nya ya.